Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Pater Aditya SPD, senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan Embun Sabda di hari Minggu Prapaskah yang kedua, 28 Februari 2021. Saudara dan saudariku seiman, hari ini saya ajak Anda untuk merenungkan soal dengarkanlah Dia. Dia di sini tentunya yang saya maksudkan adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara dan saudariku seiman, bacaan-bacaan suci hari ini mengajak kita untuk melihat bagaimana kita mendengarkan Tuhan itu. Dalam bacaan pertama, kita akan mendengar cerita tentang Abraham. Abraham yang dicoba oleh Tuhan, melihat sejauh mana imannya dia terhadap Allah. Allah memerintahkan dia untuk mengorbankan anaknya Ishak, anak satu-satunya yang lahir pada masa tua dia. Allah minta Abraham untuk mengorbankan Ishak anaknya di atas gunung. Apa yang dibuat Abraham? Abraham mendengarkan Allah dan pergi untuk mengorbankan Ishak anaknya. Tapi seperti yang kita dengar dalam cerita, kita tahu bahwa sebelum semua itu terjadi, sebelum Abraham mengorbankan anaknya, Tuhan datang menyelamatkan. Allah tahu bahwa sekarang Abraham adalah benar-benar orang yang sungguh beriman. Dia mendengarkan apa yang Allah sabdakan pada dia. Saudara dan saudariku yang terkasih, dalam bacaan kedua, Rasul Paulus kepada umat jemaatnya di Roma, dia garis bawahi soal Allah yang tidak menyayangkan anaknya, tetapi dia menyerahkan anaknya sendiri demi penebusan dosa. Hal ini menunjukkan betapa besar cinta Allah itu buat manusia, betapa besar cinta Allah itu buat dunia, sehingga apa? Sehingga selayak dan sepantasnya lah semua yang beriman pada Allah, beriman pada Tuhan, mendengarkan Dia dengan baik dan mendengarkan Dia lewat anaknya, Tuhan kita Yesus Kristus tentunya. Saudara dan saudariku dalam Tuhan Yesus, dalam Injil kita akan mendengar cerita tentang transfigurasi, cerita tentang peristiwa Tabor di atas gunung Tabor. Yesus dimuliakan, pakaiannya putih kemilau. Yesus dipermuliakan di atas gunung Tabor. Yesus berbicara dengan Elia dan Musa. Peristiwa yang memperlihatkan kesinambungan rencana keselamatan Allah yang sudah dijanjikan oleh Allah sendiri dan direncanakan oleh Allah sendiri sejak perjanjian lama. Allah sudah merencanakan keselamatan buat umatnya. Allah yang rela mengorbankan anaknya yang tunggal demi keselamatan dunia. Karena itu, karena kerelaan Allah yang luar biasa itu harus memampukan kita, menguatkan kita. Karena cinta Allah itu menguatkan kita untuk semakin mendengarkan anaknya, Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang disabdakannya, apa yang diperintahkannya pada kita, haruslah kita dengarkan dengan hati kita. Kita resapkan itu, biarkan dia kemudian menjadi inspirasi dari setiap perbuatan kita sebagai orang-orang Kristiani. Kita taati apa yang menjadi sabdanya,
kita laksanakan sabdanya itu. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, saya kira mendengarkan Tuhan Yesus adalah salah satu inti yang harus kita laksanakan dalam masa retret agung ini, dalam masa Prapaskah ini. Kita lebih banyak menggunakan waktu untuk mendengarkan Tuhan, untuk mendengarkan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita diharapkan mempunyai waktu yang lebih banyak yang kita habiskan dengan Dia, mendengarkan apa yang Dia mau dari kita. Kita juga siap turun dari gunung Tabor kemuliaan. Seperti para murid, kita turun dan siap bersama Tuhan kita, merenungkan, merasakan kembali, mengalami penderitaan dari Tuhan, dan kemudian kita boleh mengalami kemuliaan Paskah tentunya. Saudara dan saudariku yang terkasih, mari kita berjuang untuk mendengarkan Tuhan kita, berjuang sesudah mendengarkan, meresapkan, memahami, mengerti, dan kemudian melaksanakan apa yang Tuhan mau. Tentu bukan pekerjaan mudah. Kita butuh kekuatan dari Tuhan, karena hanya dengan kekuatan dari Tuhan dan dengan keterbukaan dari kita mampu untuk mendengarkan Dia dan melaksanakan apa yang Dia mau. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih untuk segala rahmat karunia cinta yang sudah kami terima. Bantulah kami murid-murid Putra-Mu di zaman ini, agar kami mampu menyediakan lebih banyak waktu lagi untuk mendengarkan Putra-Mu, mendengarkan sabdanya, meresapinya, memahaminya, dan kemudian melaksanakannya dalam kehidupan kami setiap hari. Bantulah kami, tolonglah kami selalu. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan sertamu, kita sekalian semua orang yang kita sayangi, kita kasih, dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.